Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Perkenalkan, nama saya Yong, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 7 Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dan rekan saya Bapak Kasroh Nudin MPD, guru matematika yang mengajar di SMP Negeri 7 Bayah. Pada kesempatan ini kami akan melakukan supervisi akademik yaitu pra-observasi. Di mana tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana ya persiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Bagaimana kabarnya Pak Kas? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas waktunya Pak Kas. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tipis nih ya mengenai persiapan pra-observasi dalam melakukan observasi supervisi akademik yang akan Bapak laksanakan. Baik Pak Kas, pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih ke Bapak tentang persiapan observasi yang akan dilaksanakan. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak Kas, tujuan dari pembelajaran ini apa yang akan dicapai oleh Pak Kas? Pertama, karena insya Allah ke depan saya akan mengajar materi tentang kesebangunan, Pak Yong. Ya. Jadi kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya, kita kan mungkin ada 3 ya, dari segi pengetahuannya, kemudian keterampilan dan sikapnya. Nah, jadi setelah mereka mempelajari materi yang saya sampaikan itu, atau kita setelah melakukan pelajaran, pertama minimal mereka mengetahui konsep kesebangunan. Bahwa kesebangunan itu adalah materi yang cukup penting untuk dipahami, dan juga nanti ke depannya mereka terampil dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesebangunan. Karena ini kaitannya memang dengan ya kehidupan keseharian, Pak Yong. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga bahwa sikap mereka adalah bagian terpenting yang harus menjadi lebih baik setelah melakukan atau mengikuti pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Kas. Jadi Pak Kas akan belajar mengenai materi kesinambungan ya. Kesebangunan, maaf ya, kesebangunan yang berfokus kepada peserta didik, begitu ya, untuk meningkatkan kreativitas anak, begitu ya. Mudah-mudahan nanti terlaksana dengan baik ya Pak Kas. Untuk pertanyaan kedua nih Pak Kas, area pengembangan nih, apa yang hendak dicapai nih kira-kira? Kalau berbicara area pengembangan, karena mungkin ada beberapa juga ya Pak Yong ya. Salah satunya adalah saya mungkin di sini akan menyampaikan area dalam kaitan dengan skill intelektual ya. Bahwa salah satu hal yang saya harapkan ketika mereka sudah mempelajari materi ini, bahwa dari segi intelektual mereka jadi meningkat. Artinya karena tujuan belajar itu salah satunya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari. Jadi setelah intelektualnya dia meningkat, otomatis taraf hidup mereka untuk menyelesaikan masalah itu lebih baik lagi. Itu harapan saya, karena itu tujuan adalah dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa nih Pak Kas. Ya, berarti skill ya, skill yang akan menjadi area pengembangan dari pembelajaran ini ya Pak Kas ya. Sehingga nanti peserta itu siap dan mampu ketika nanti hidup di tengah-tengah masyarakat seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Kas. Untuk pertanyaan yang ketiga nih Pak Kas ya, strategi apa nih yang akan Pak Kas lakukan saat pembelajaran nih kira-kira? Pertanyaan mantap ini. Ini kan sekarang kita sedang di sekolah itu kan pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya. Salah satu strategi yang akan kita kembangkan, kalau kita lihat dari bagaimana kontennya, bagaimana prosesnya, bagaimana produknya. Nanti ketika belajar itu memang saya mungkin menyampaikan dari segi proses dulu ya. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan siswa kita itu salah satunya adalah melihat bagaimana perbedaan yang mereka miliki. Sehingga strategi yang saya lihat adalah bagaimana diferensiasi saya dalam memperlakukan mereka ketika proses pembelajaran. Jadi ada sesuatu yang mungkin harus saya lakukan dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan anak dari perbedaan-perbedaan yang ada itu.
Iya. dari proses. Oh iya, luar biasa nih Pak Kas. Jadi pembelajaran yang akan Pak Kas lakukan itu adalah diferensiasi ya. Iya, betul. Jadi berpusat kepada anak begitu ya, Betul, memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan minat ya, gaya, kemudian profil anak begitu ya. Jadi pembelajaran diferensiasi ini betul-betul kita itu menghamba kepada anak begitu ya. Ya. Jadi mempersiapkan apa yang anak kehendaki atau anak inginkan begitu. Betul. Luar biasa nih Pak Kas. Baik Pak Kas, pertanyaan yang keempat nih. Kira-kira nih Pak Kas ya, media apa saja nih yang akan Pak Kas gunakan dalam pembelajaran nih? Oke, kalau berbicara media, saya tidak muluk-muluk ya. Ya. Karena ini pelajaran yang saya ampuh, salah satu pelajaran yang mungkin menantang ya. Yang lain juga sama menantang. Tapi ini bagi anak-anak juga lebih menantang untuk matematika. Untuk media, pertama saya gunakan benda-benda yang ada di sekeliling kelas atau sekolah. Itu yang paling penting kita cari sebenarnya. Iya. Kemudian juga kalau mereka sudah nanti kelihatan bagaimana perbedaan yang ada, ya kita lihat nanti kebutuhan mereka seperti apa. Jadi saya akan coba menyampaikan materi itu dalam mungkin pertama ada benda real, kemudian kedua juga ada yang bentuk visual, ada juga yang teks untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi sederhana sebenarnya untuk media. Benar. Tapi menarik nih Pak Kas ya. Jadi Pak Kas akan memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekolah ya, betul. atau yang bisa diakses oleh anak-anak begitu ya. Betul. Ini sangat luar biasa Pak Kas. Jadi anak itu selain dia belajar matematika kan terkadang anak pusing begitu ya. Kemudian apalagi menghitung-hitung. Tapi kalau misalkan Pak Kas menyediakan media atau benda-benda yang ada di sekitar sekolah, sehingga kepekaan anak itu lebih mudah begitu ya, lebih bisa langsung dipahami oleh anak. Luar biasa nih Pak Kas. Oke Pak Kas, pertanyaan terakhir nih ya sebelum kita nanti melakukan observasi. Kira-kira nih waktu pembelajaran yang akan Pak Kas laksanakan kapan nih? Matematik itu adanya di hari Senin ya kalau kelas 9. Jadi nanti kalau sekarang hari apa? Hari Jumat ya? Ya, hari Jumat. Nanti mungkin insya Allah hari Senin saya akan melaksanakan pelajaran di kelas 9 dengan materi tadi kesebangunan. Oke. Ya. Baik Pak Kas, berarti Pak Kas hari Senin besok ya, hari Senin sebagai target sasarannya itu di kelas 9 pembelajarannya ya. Oke, nanti saya bisa ikut belajar dengan Pak Kas ya di ruangan. Terima kasih Pak Kas ya atas waktunya. Semoga rencana Bapak ini berjalan lancar dan apa yang Bapak harapkan terlaksana dengan baik. Amin, begitu amin. Ya. Kemudian demikianlah percakapan pra observasi yang telah kami lakukan. Semoga apa yang telah direncanakan berjalan dengan baik. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kelasnya siapa? Mau pimpin doa? Alhamdulillah, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Elsa sudah memimpin doa ya. Mudah-mudahan dengan berdoa pembelajaran kita menjadi lebih bermanfaat. Materinya bisa dipahami dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Des, lagi makan apa Des? Disimpan dulu. Oke, setelah berdoa kita cek kehadiran dan kerapihan dulu ya. Saya baca absen dulu. Aldiansyah, Alfa, Ananda, Andres, Ayu, Bayu, Delia, Elsa, Heldi, Kayla,
Rangga, Rena, Riris, Risfa, Anjani, Risfa, Rahman, Siva. Hadir semua ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai pertemuan berikutnya juga tetap hadir nih. Nggak ada bolong-bolongnya, karena sebentar lagi kita nanti selesai pembelajarannya ya, masuk semester berikutnya. Oke, kita cek kerapihan dan kebersihan kelas. Siap dilihat di bawah kolong bangkunya, siapa yang ada sampah-sampahnya. Nah, tasnya dirapihkan, ambil buku catatannya, simpan di atas meja. Nah, duduknya yang rapi. Nanti setelah dibagi kelompok bolehlah duduknya diganti posisi ya. Kalau kesepakatan kelasnya masih ingat gak? Apa kesepakatan kelas yang kelas 9? Belum tahu? Katanya sudah punya kesepakatan kelas. Kalau di matematik ada? Kita coba ingat lagi. Yang pertama tentang kesepakatan belajar, tentang kehadiran. Diharapkan semua siswa datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran. Kalau ada halangan, tidak bisa hadir, bisa menginformasikan ke temannya atau ke guru. Bisa menggunakan surat atau menggunakan WA ya, sekarang udah canggih. Bapak hari ini saya nggak masuk, ibunya yang ngasih tahu. Kenapa? Sakit misalkan. Jadi harus ada informasi ya. Kedua, ketika belajar harus berpartisipasi aktif. Jadi kalau diskusi harus bisa menyampaikan pendapatnya, bisa ngobrol, bisa interaksi dengan temannya ya. Kemudian juga tetap menjaga untuk menghargai temannya yang sedang berpendapat. Jangan sampai langsung menyalahkan pendapat orang lain. Berikutnya, jika ada pekerjaan rumah harus dikerjakan tepat waktu. Jika ada kesulitan, boleh bertanya kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada kakaknya, atau kepada gurunya juga boleh. Kemudian penggunaan alat. Kalau tidak diminta oleh guru, maka tidak boleh menggunakan handphone ketika belajar, kecuali diminta untuk menggunakan handphone. Ya, boleh. Atau juga alat-alat yang lain termasuk laptop misalkan. Kemudian etika, harus menghormati temannya, jangan sampai membuli. Jangan ada perundungan di antara kita. Karena perundungan bisa menyakitkan baik fisik ataupun mental ya. Atau juga jangan merendahkan orang lain. Itu etika itu penting daripada yang lainnya ya. Kemudian kebersihan, tadi sudah kita cek ya, tidak ada sampah di bawah, tidak ada ya. Jadi semuanya harus rapi, harus bersih. Kan sekarang udah kelas 9 nih, ya. Laki-laki harus wangi, perempuan harus wangi, biar nanti menarik, biar enak dilihat oleh temannya atau juga dilihat oleh guru. Harus menarik biar happy. Kalau sudah menarik, kalau sudah happy, nanti belajar juga happy ya. Kemudian evaluasi umpan balik, tetap harus memberikan komentar yang positif. Ya, itu kesepakatan kelas yang mungkin kita miliki ya. Oke, hari ini kita akan coba belajar matematika dengan materi yang masih sama dengan sebelumnya ya, Adel ya. Materi kita tentang kesebangunan. Nah, hari ini materi yang akan kita pelajari tentang kesebangunan. Tapi lebih fokus kepada unsur-unsur segitiga ya. Kapan segitiga dikatakan
sebangun. Atau juga kapan segitiga segi empat dikatakan sebangun. Ini unsur-unsur kesebangunan. Jadi setelah kita belajar hari ini, tujuannya adalah kita mampu mengidentifikasi unsur-unsur kesebangunan dalam segi tiga dan juga unsur-unsur kesebangunan dalam segi empat. Mungkin ada yang bertanya, buat apa sih belajar segi empat? Buat apa belajar segi tiga? Buat apa belajar kesebangunan? Sebenarnya banyak. Dalam belajar sehari misalkan nih, tuh di atas di depan sana ada tiang bendera. Tahu nggak tingginya berapa? Mungkin kita tidak pernah mengukur tinggi bendera berapa tiangnya. Tapi menggunakan unsur kesebangunan, menggunakan konsep kesebangunan itu kita bisa mengukur tinggi tiang bendera atau mengukur tinggi bangunan-bangunan tertentu. Ini misalkan Rangga tinggal berdiri di sampingnya tiang bendera. Tinggi Rangga berapa sih? Nanti diukur ya. Kemudian bayang-bayang Rangga berapa? Ukur juga bayang-bayang tiang bendera. Bandingkan aja nanti. Kita bisa tuh mengukur tinggi tiang bendera tanpa langsung mengukur. Itu salah satu manfaatnya. Mempelajari kesebangunan. Nah, di sini kita fokus ke dalam unsur kesebangunan dalam segi 3 dan segi 4. Oke, mungkin kita sebelumnya sudah pernah belajar tentang materi segitiga. Saya bertanya, ada berapa sih jenis segitiga? Jenis segitiga, siapa yang bisa berbagi? Pertama Aldi apa ya? Segitiga sama kaki, yang lain? Segitiga siku-siku. Yang ini? Segitiga tumpul, apa lagi? Mungkin Riz. Tadi segitiga sama kaki udah. Segitiga siku-siku sudah. Elsa segitiga apa? Lancip, apa lagi? Segitiga sama kaki, kakinya sama. Segitiga sama sisi, kalau sisinya sama. Nah, kenapa saya bertanya tentang segitiga? Karena materi ini masih berkaitan dengan segitiga. Nanti kita mencari tahu kapan segitiga yang pertama, kedua, ketiga, keempat dikatakan sebangun. Apa sih yang menjadi unsur-unsur? Dan kita bisa melihat apakah segitiga pertama dengan yang lainnya itu masih sebangun atau tidak. Nanti kita akan belajar itu secara utuh ya. Kalau di sekeliling kita ada nggak sesuatu yang bentuknya segitiga? Di kelas kita ada nggak yang bentuknya segitiga? Nggak ada ya? Yang ada bentuknya segi apa? Segi 4 apa aja? Jendela, terus? Whiteboard, oke, apa lagi? Meja, apa lagi? Nah, foto, banyak ya. Benda-benda yang bentuknya segi 4. Nanti kita cari tahu apakah foto itu sebangun misalkan dengan papan tulis, apakah jendela sebangun dengan pintu. Itu nanti teman-teman harus bisa sampai situ ya. Ketika sudah menerapkan konsep kesebangunan dalam segitiga. Baik, di sini saya bagikan dulu sedikit materi paket yang mencukupi. Saya bagikan aja dulu lembaran contoh ya, contoh yang berkaitan dengan segitiga. Oke, sama-sama. Oke, saya minta karena ini tidak kebagian satu orang satu ya, jadi cukup satu lembar untuk 2 orang. Jadi kalian nanti melihat bersama salah satu contoh yang ada di dalam
materi ini tentang kesebangunan. Teman-teman lihat di situ. Melihat ini ya. Gambarnya sama nggak? Nih, kita coba identifikasi nih. Kalian perhatikan contoh dan pembahasannya. Contoh ini nih dan pembahasannya ya. Diskusikan. Kemudian nanti jika ada permasalahan boleh tanyakan. Karena pembahasannya sudah ada di sini. Bisa memahami coba. Kita lihat dulu sama temennya. Kalau bangun itu sebangun, salah satu cirinya apa? Enggak. Apa? Rasionya sama. Yang lain? Sudut-sudut yang bersesuaian sama ya. Dibaca Ali. Baca Rangga. Kenapa? Berdua baca aja. Jangan tidur nanti ngantuk. Oke, ngantuk. Siapa yang ngantuk? Kalau gitu kita tepuk ice breaking dulu ya. Apa itu, Pak? Hah? Tepuk satu gimana? Nah, tepuk satu ke sini, tepuk satu. Nah, tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk empat. Tepuk lima. Nah, oke, kita tes kelompok mana yang kompak nanti ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk lima. Tepuk lima tuh gini. Tepuk lima. Dua kali tepuk lima. Ya, terima kasih. Sekarang kita mencoba menemukan masalah ya, atau mengidentifikasi masalah. Di sini ada bahan bacaan. Kalian bisa baca, harusnya kan menggunakan buku, tapi saya coba menggunakan ini juga sama ya. Teman-teman lihat di halaman 86 harusnya, kondisinya halaman pertama, berarti ini ada contoh segitiga yang sebangun, ada yang kecil, ada yang besar, kemudian dibaca sampai halaman berikutnya. Ini diskusikan per kelompok, nanti ada waktunya kita tanya jawab ya, antara kelompok yang satu dan yang lainnya. Silakan. Kalian baca itu dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir ya. Itu materi kita pada hari ini. Kemudian nanti setelah dibaca, setelah didiskusikan sama temannya, lihat di halaman ini, halaman terakhir ada bagian cobalah nih. Ayo, ada bagian cobalah di buku halaman ini. Nah, kalian coba diskusikan. Di situ perintahnya tentukan apakah pasangan bangun berikut sebangun atau tidak. Nanti ini akan saya tanyakan nih. Kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat akan dimintai pertanggungjawabannya ya untuk menjelaskan ini. Ya, makanya diskusikan dari kelompok masing-masing untuk menyelesaikan soal ini. Silakan, ada waktu 10 menit.
Apa? Apanya? Halaman terakhir. Yang mana? Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kita bimbing. Coba dilihat ya bangunnya. Nah, ini ngobrol sama Aldi. Jangan. Kan tak bukan. Beda. Cok, dilihatnya. Ngobrol. Harus berinteraksi antara teman yang satu dengan yang lain. Apa, El? Nih, yang ini dulu. Cuma neta doang kan ya. Iya, tentukan apakah ini sebangun atau tidak. Nih, yang pertama sebangun dengan yang kedua. Enggak sebangun. Yang kedua, yang ini sebangun enggak? Enggak. Dilihat makanya, diobrolin. Riz? Menunya doang, Pak. Pak ini pusing. Iya, itu aja. Tapi kan nanti materinya dilihat. Oke, apa? Karena jadi coba istirahat. Semangat. Kenapa enggak? Silahkan. Ditulisnya di situ nggak apa-apa nanti. Kalau sebangun bagaimana alasannya? Kalau tidak sebangun bagaimana? So ditulis. Di buku tulis juga boleh, di situ langsung boleh. Oke, silakan diidentifikasi tuh. Kenapa? Mana? Sama ya, Pak? Semua ya, Pak? Iya, dia Sama apa enggak? Sama. Apanya yang enggak? Sama, Pak, tapi bedanya ukuran. Ukurannya beda. Ya, Itu yang sama apa? bentuknya. Sama ada panjang. Ditulis di sini. Ini sama ini kenapa salah sama? Kenapa sebangun? Gitu kan? Kalau nggak sebangun apa alasannya? Kalau nggak sebangun apa alasannya? Ini asesmen akhir ya. Oke. Berikutnya, kenapa? Setelah kita mencoba bahas boleh kenapa balik? Ini kan masih sebangun tuh, Pak. Oke, teman-teman lihat nih, Alfa. Lihat Alfa. Sebagai asesmen akhir ya, sebagai asesmen sumatif, lihat di bagian terakhir, oke, di bagian terakhir ini ada uji pemahaman. Oke, uji pemahaman silakan nanti dikerjakan di rumah masing-masing ya. Di rumah masing-masing boleh diskusi untuk menguji pemahamannya. Berapa soal? 1, 2, 3, 4, 5. Saya berikan kesempatan untuk berdiskusi setiap kelompok untuk menyelesaikan soal ini. Oke. Nanti kita coba hasil pengerjaannya dicek, didiskusikan lagi pada pertemuan yang akan datang. Jadi
uji pemahaman ini saya berikan sebagai asesmen akhir ya. Oke. Berikutnya, setelah kita mencoba membahas materi ini, nanti di pertemuan berikutnya membahas uji pemahaman ini. Nanti juga kita akan membahas kembali materi tentang segitiga yang sebangun atau yang berkaitan dengan masalah-masalah tentang segitiga yang sebangun. Mudah-mudahan nanti kita bisa hadir semuanya ya. Ya. Jadi hari ini kita harus paham unsur-unsur segitiga yang sebangun ya. Terima kasih. Baik, silakan fokus di kelompoknya masing-masing. Kelompok mana yang mau memimpin doa? Rangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berdiskusi dengan baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Kas, kita bisa bertemu kembali dan bisa ngobrol tipis-tipis nih, didampingi dengan Bapak Pepe ya. Ini pasca observasi nih Pak Kas ya, tujuannya yaitu merefleksikan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin Pak Kas ya. Minggu-minggu kemarin kita sudah melaksanakan pra observasi ya, kemudian observasi, saya mendampingi Pak Kas di kelas, dan hari ini kita bisa melaksanakan pasca observasi Pak Kas. Nah, bagaimana Pak Kas kabarnya? Alhamdulillah Pak Yong, baik. Alhamdulillah ya, sehat ya Pak Kas. Alhamdulillah. Bagaimana nih Pak Kas perasaannya setelah melakukan pembelajaran kemarin nih Pak Kas? Insya Allah tentunya apa yang saya rasakan adalah kebahagiaan tersendiri Pak. Iya. Jadi setelah ngajar itu kita punya rasa yang luar biasa karena bisa berinteraksi, bisa bertemu sama anak kita, itu kesenangan yang luar biasa bagi guru, terutama saya. Iya ya, alhamdulillah ya, bisa bertatap muka dengan anak-anak ya, kemudian bercerita begitu ya Pak Kas ya. Alhamdulillah. Kemudian Pak Kas, pertanyaan selanjutnya nih, apakah pelaksanaan pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan rencananya Pak Kas? Kalau saya melihat dari modul ajar yang saya siapkan, insya Allah ya rentang mungkin 60-70% sudah sesuai harapannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Insya Allah. Jadi pembelajaran yang diinginkan oleh Pak Kas itu sudah tercapai 60% begitu ya. Alhamdulillah Pak Kas ya. Nanti kedepannya lebih ditingkatkan lagi supaya mencapai 80-90% begitu ya. Ya. Terima kasih Pak Kas. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak Kas, apa yang menjadi kendala pada saat pelaksanaan pembelajaran kemarin nih Pak Kas? Ya begini Pak Yong, mungkin ini salah satu tantangan bagi kita ya, bahwa kalau saya, salah satu harapan dari hasil belajar anak itu adalah mereka mampu menyampaikan informasi dalam bentuk verbal. Itu minimal, karena mereka itu harus menyampaikan dalam bentuk itu. Ini tantangan, kenapa? Karena ternyata Pak Yong, tidak semua anak kita itu memang mampu menyampaikan informasi yang dia dapat setelah pembelajaran itu dalam bentuk kata-kata gitu. Ada yang pasif mungkin ya. Jadi harus dimotivasi terus agar terlaksana dengan baik. Oh ya. Baik Pak Kas. Jadi masih ada sebagian siswa yang belum aktif ya Pak Kas, baik di kelompok kecilnya maupun kelompok besarnya ya. Apalagi biasanya kalau anak-anak itu ada yang lebih aktif ya, kemudian ada juga yang masih pendiam begitu ya Pak Kas ya. Jadi itu tugas kita bersama, bagaimana caranya untuk meningkatkan anak itu lebih aktif lagi dalam berpendapat di kelas begitu ya Pak Kas ya. Kemudian nih Pak Kas, untuk pertanyaan yang selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dan capai setelah proses pembelajaran kemarin nih Pak Kas? Tentunya mungkin ini berkaitan sama guru Pak Yong ya. Kompetensi pedagogik apa sosial mungkin ya. Jadi kedepannya saya harapan bahwa saya harus selalu
meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar, kemudian dalam membersama anak-anak, berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi pada pembelajaran kemarin, mungkin kedepannya harus bisa meningkatkan lagi bagaimana saya mengajar dengan lebih baik. Iya, ya luar biasa ya Pak Kas ya. Jadi kompetensi yang perlu kita capai ya bersama dengan anak, dan kita juga harus menampilkan pembelajaran yang diminati oleh anak begitu ya. Jadi tidak bisa kita samakan pembelajaran itu gimana keinginan guru ya, tapi sekarang harus keinginan siswa supaya pembelajarannya lebih berkreatif begitu ya. Oke Pak Kas, pertanyaan selanjutnya nih, apa harapan Pak Kas nih atau refleksi selanjutnya? Saya kalau ngajar itu begini Pak Yong, selalu mengatakan bahwa dalam pembelajaran itu harus mikir. Mikir itu pertama bahwa anak itu harus mengalami. Jadi ketika belajar itu mereka itu harus mengalami, misalkan menemukan benda-benda yang berkaitan dengan segi empat, itu tidak hanya teori. Jadi harus mikir, mengalami, kemudian tadi harus mampu menginformasikan, kemudian harus mampu berinteraksi, dan juga mereka itu harus dituntut untuk bisa melakukan refleksi. Nah kemarin itu memang karena pembelajaran mungkin di waktu yang agak masuk ke duhur Pak Yong. Oh ya, waktu siang ya. Siang gitu kan ya. Jadi harapan saya memang ketika belajar itu anak-anak itu kapan tuh waktunya itu tetap aktif dan tidak membuat bosan. Iya, betul. Berarti strategi yang harus kita pikirkan begitu ya Pak Kas. Baik, terima kasih Pak Kas. Kemudian saya evaluasi ya bersama setelah observasi kemarin dari segi konten ya, dari segi modul ajarnya sangat luar biasa nih Pak Kas ya. Jadi dari pembukaan, kemudian isi, penutup itu sudah lengkap ya. Kemudian Pak Kas juga mengikutsertakan anak dalam pembelajarannya. Kemudian kemarin juga saya lihat Pak Kas itu menggunakan kelompok ya, Pak Kas. Anak itu dikelompokkan berdasarkan gaya dan minatnya mungkin ya. Begitu. Dari segi pembelajaran kemarin sudah luar biasa baik Pak Kas ya. Cuma boleh saya memberikan masukan nih Pak Kas ya. Pak Kas di refleksi itu ya, di refleksi atau di penutup seharusnya mengikutsertakan anak ya, supaya misalkan anak itu bisa menyimpulkan, kemudian merefleksikan hasil pembelajaran yang sudah dilakukan. Mungkin itu saja sih begitu ya. Dari konten keseluruhannya sudah luar biasa baik Pak Kas ya. Alhamdulillah Pak Kas ini menjadi guru pelopor nih kayaknya ini di sekolah ini ya. Begitu Pak Yon. Kita selalu berusaha untuk baik. Terima kasih Pak Kas. Mangga Bapak Pepe untuk memberikan evaluasi hasil pasca observasi tadi saya dengan rekan. Baik, terima kasih Pak Yong dan rekannya ya Pak Kasronudin ya, Pak Kasronudin ya. Ini kemarin betul diamati pembelajaran ya Pak Kasro? Ya, Pak Yong membersamai tapi enggak di dalam kelas ya Pak Yong. Agak di belakang ini. Jadi Pak Yong tuh melihat pembelajaran di pembelajaran Pak Kasro ya, melihat ya. Baik, terima kasih Pak Yong sudah bisa melaksanakan salah satu tugas ya, pemenuhan tugas di pendidikan guru penggerak ini. Ini kan harus diupload juga di LMS ya, 3.2 ya. Ya, 2.3 maaf ya, 2.3 dan itu memang harus segera ini setelah PI 5 ini karena waktu itu kita menunggu coaching itu ada pasca observasi itu di PI 5. Tadi saya sudah menyaksikan percakapannya sudah sesuai alur tirta ya. Ada di sana tujuannya juga disampaikan kepada Pak Kasro bahwa ini untuk mengkonfirmasi dan merefleksi pada akhir kegiatan yang diamati teman sejawat tersebut. Ada identifikasinya, kemudian rencana aksinya juga sudah disampaikan, kemudian apa yang akan ditanggung jawabnya ya, akan
ke depan rekan sejawat seperti apa. Rasanya ini juga bagian dari pembelajaran Pak Kasro ya. Jadi Pak Yong ini pada prinsipnya bukan berarti dia sudah dapat menerapkan pembelajaran sebaik mungkin, tapi ketika saling dengan teman, maka juga akan mendapat pengalaman ya ketika membandingkan belajar dengan teman